Assalamualaikum sahabat Kota Obat dimanapun berada. Hari ini kita jumpa lagi. Hanya saja saya ingin menceritakan bagaimana pengalaman pribadi saya yang pernah mengalami asam lambung. Kurang lebih setahun yang lalu, sahabat, saya terkena asam lambung. Masa itu masih masa COVID-19. Jadi begitu malam saya kena, terasa sesak napas, seolah-olah saya hari itu adalah hari terakhir saya nggak bisa bernapas. Saya dibawa ke rumah sakit. Di dalam perjalanan itu saya berusaha sekuat tenaga untuk tidak panik, karena kalau saya mulai panik, napas saya mulai tersendat dan susah bernapas. Jadi kuncinya jangan panik dulu, karena saya adalah orang yang baru pertama kali mengalami kondisi asam lambung, atau ya dibilang GERD gitu ya. Jadi saya terkena itu kira-kira jam 12 malam. Sampai di rumah sakit saya dicek dan saya dinyatakan positif, tapi hasilnya belum ada. Jadi saya dinyatakan positif tapi hasilnya menunggu 2 jam. Itu udah nggak saya dengar lagi, karena sampai di rumah sakit saya udah dapat bantuan oksigen. Kita nggak usah menceritakan tentang bagaimana pelayanan rumah sakit, tapi yang jelas obat-obat yang saya konsumsi mendukung saya, membuat saya seperti sekarang ini. Pertama adalah obat tradisional tempo dulu, yaitu kanji yang dikasih gula merah. Jadi minum kanji setiap pagi sebelum sholat subuh, itu saya minum kanji dalam kondisi hangat ya. Nah itu yang saya minum, saya rutin tiap hari, bahkan sampai sekarang pun masih tetap saya lakukan. Nah kemudian seiring jalan, saya buka-buka cari-cari teman yang sama-sama pernah mengalami terkena asam lambung, atau ya yang sampai akut. Itu ada yang sampai sudah stres, kadang-kadang sampai ada yang udah bisa ngomong sendiri ya. Bagaimana tidak? Kenapa? Begitu kita kena, itu ada rasa sesak, seolah-olah kita udah nggak ada lagi, malaikat maut udah di kanan kiri. Begitulah. Jadi pelan-pelan saya yakinkan kanji itu terasa agak nyaman, tapi sesekali masih ada. Kalau kecemasan itu datang, kalau keraguan itu datang, maka dia pun datang. Misal saya mau pergi ke sana, apa nanti kira-kira di sana sesak nggak napasnya ya? Nah, itu pasti sesak nanti kejadiannya akan sesak. Jadi jauhkan pikiran-pikiran yang seperti itu, ya pergi saja. Nah, saya pernah konsultasi dengan dokter bahwa asam lambung itu jangan sampai timbul stres, karena contohnya kalau kita sedih, itu tentu air mata yang keluar, air mata kita keluar. Kalau kita sedih itu otomatis, nggak langsung keluar. Nah begitu juga asam lambung ini, kalau kita stres, maka dia pun akan kambuh, akan kumat, dia akan terasa sesak napas, apalagi terasa takut. Nah itu, jadi buang jauh-jauh kawan-kawan pengalaman saya udah berani aja lah gitu, terserah lillahi ta'ala aja, kepada yang maha kuasa. Berangkat ya berangkat. Nah, jangan pikir-pikir lagi, jangan nanti aku usah, nanti sesak napas, jangan, jalani aja terus. Nah setelah saya konsumsi beberapa lama itu kanji, ada teman saya yang saya
browsing jumpa di Medan kami. Dia bilang, saya dulu lebih parah dari bapak, tapi saya dapat obatnya. Kalau bapak mau, saya kasih tahu obatnya. Nah ini obatnya, ini obat Sinse, sahabat. Ini obat Sinse, dan saya pun baru menemukan ini setelah ketemu dia. Ini obat Sinse yang saya konsumsi pertama-tama waktu mengalami itu. Saya konsumsi sesuai dengan resep, sesuai dengan aturan pakai, dua pagi 2 malam. Tapi untuk preventif saya nggak lagi 2, cukup 1 aja. Alhamdulillah sampai sekarang ya boleh dibilang jauh-jauhan. Bukan saya takabur, tapi mudah-mudahan ya ketemu obat saya. Jadi kanji pagi sebelum saya berangkat sholat, udah itu pagi saya makan ini, malam saya makan ini. Nah, kemudian ada lagi browsing saya temukan di YouTube yang menyatakan bahwa minum air putih itu bagus. Jadi saya lupa namanya, tapi saya baca kontennya itu. Dia menyarankan minumlah 2 gelas air putih dengan suhu badan, jangan panas sekali, tidak boleh dingin juga, dengan suhu badan 2 gelas. Dan setelahnya 45 menit jangan ada makanan apapun kecuali minum madu atau kalau memang ada kurma. Nah, setelah saya browsing lagi, saya mendapatkan macam-macam kejelasan dari teman-teman yang sudah kena asam lambung, akan ada yang akut. Tapi dengan 3 macam ini aja saya merasa ini udah cukup, udah menyehatkan, dan kembali seperti biasa lagi. Cuma saya tetap waspada, makan makanan yang pedas, yang sangat pedas. Tapi kalau pedas-pedas biasa masih saya makan. Tapi kalau yang sudah sangat pedas dan sangat asam dan pantang-pantangan yang kita lihat di website lah, yang di internet itu dilarang untuk orang yang mengalami asam lambung, itu saya jauhi, saya hindari. Karena kalau itu kita lakukan juga, yang sakit, yang bahaya kita sendiri dan menjadikan keluarga semua susah. Itu memang kita yang disiplin, kita yang harus menjaganya, bukan orang lain. Nah, mungkin sahabat bertanya bagaimana membuat kanji. Saya rasa gampang, semua bisa, cuma tinggal kemauan untuk membuatnya aja. Nah itu mari saya tunjukkan cara membuat kanji yang saya lakukan. Saya ambil 1 gelas ini, saya taruhkan gula jawa ini atau gula aren ini 1 sendok seperti ini. Nah ini memang saya siapkan ini saya siapkan setiap waktu ada gula aren ini. Nah ini kita isikan air supaya gampang mencair. Nah ini supaya gampang mencairnya kita isi air ya. Nah, ini jangan banyak-banyak sahabat, nanti kalau banyak-banyak dia terlalu encer. Nah ini lalu kita tambahkan kanji 1 sendok makan. Nah, kanji 1 sendok makan, gula aren dan kanji 1 sendok makan. Ini udah. Lalu kita campur sampai dia betul-betul dia bersatu dengan air, tidak ada kelompok-kelompok yang nggak cair, nanti nggak bagus jadinya. Ini ya sahabat, seperti susu. Nah,
ini nanti kita isi dengan air panas. Isi dengan air panas nanti dia akan langsung seperti lem kanji. Nah, jadi kalau sahabat udah masukkan air panas ke dalamnya, seperti kanji lah dia jadinya. Nah, itu saja. Nanti saya kasih lihat bagaimana saya masukkan air panas ke dalamnya. Baik, ini saya masak airnya dulu, saya panaskan airnya dulu untuk meningkat durasi. Saya cut dulu. Jadi akan ya, perhatikan. Jadi seperti ini dia. Nah, kanjinya sudah siap untuk diminum, tapi jangan sekarang, ini masih panas, nanti bertambah pula penyakitnya. Nah, inilah cara membuat kanji, sahabat. Mudah kan? Nah, sahabat, sebelum makan apapun, saya minum air putih hangat suhu tubuh 2 gelas. Ini saya tanda ini supaya pas takaran 2 gelas. Nah, setelah minum air putih, saya tidak ada makan apapun selama 45 menit atau sampai 1 jam. Nah, kalau sudah sampai waktunya, saya minum madu atau makan kurma. Ya, 1 atau 3 butir kurma. Nah, itu yang saya lakukan. Setelah itu baru saya minum kanji. Nah, setelah saya minum kanji, tibalah waktu sarapan. Setelah saya sarapan, saya minum obat herbal ini. Ini obatnya namanya Sewiwang. Ini bisa didapatkan di apotik yang menjual obat Shinsei, obat herbal. Ya, mudah-mudahan sahabat-sahabat bisa mendapatkannya. Nah, setelah minum obat herbal ini, saya melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, untuk sahabat-sahabat yang mengalami asam lambung tinggi, jangan sekali-sekali timbul rasa ketakutan, stres, atau apa. Karena biasanya kalau kita merasa ketakutan, maka asam lambung kita naik dan itu menjadi kambuh kembali. Nah, jadi sahabat, usahakan kita ketika terasa asam lambung mulai naik, jangan panik. Cobalah cari makanan untuk membantu supaya ada yang dicerna di dalam perut kita. Tapi ingat, jangan yang asam-asam atau terlalu pedas. Kalau bisa ya bawa buah-buahan atau roti yang bisa kita konsumsi. Jadi saya pesankan lagi, jangan panik, jangan terlalu stres. Kalau mau pergi ya pergi aja. Jangan nanti mikir saya kesana nanti asam lambung kumat, sesak napas saya, jangan. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan, sahabat. Mudah-mudahan sahabat bisa menemukan obat ini dan mendapat kesembuhan. Tapi jangan lupa, sebelum mengkonsumsi obat atau melakukan aktivitas apapun, tetaplah berdoa supaya mendapat keberkahan, dan semoga sahabat sembuh dari sakitnya dan tetap sehat seperti sedia kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat bersama Kota Obat.